Selamat pagi. Akhirnya kita touring lagi. Ini kayak udah 2 bulan kita belum touring. Dari terakhir kita pulang dari Lombok. Cuma mungkin ini tayangnya agak disela ya. Maksudnya dari series Lombok ini mungkin akan ada di tengah-tengah gitu. Karena ini adalah kita lagi touring Lebaran. Posisi kita udah di mana ini ya, Ciawi lah ya. Kita lagi hari kedua Lebaran, tanggal berapa ini? 22 Maret 2026. Dan kami mau mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ketika kita ngonten mungkin ada salah-salah ucapan. Ya pokoknya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi selamat Idul Fitri dan menjalankan Hari Raya. Selamat kalau yang mudik juga hati-hati nanti kembali pulangnya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Terus apa lagi ya? Ya udah. Gitu aja, selamat berkumpul dengan keluarga. Oke, kita lanjut dulu. Ini kita udah sampai Ciawi menuju Gadok. Dan surprisingly ya, tadi ketika keluar rumah, jadi kita ini habis subuh langsung jalan. Berharap traffic kan, karena ini Lebaran hari kedua, orang udah nggak ngumpul keluarga, masih ngumpul keluarganya mungkin main keluar. Dan puncak mungkin salah satu jadi masih destinasi favorit untuk jalan-jalan. Jadinya gua pikir kayaknya lebih bijak kalau berangkatnya setelah subuh ya, supaya nggak keburu macet. Karena keburu macet konyol. Karena tujuan kita sebenarnya deket ini, cuma Bandung aja. Sekalian manasin motor, sekalian manasin pantat juga ya. Udah lama nggak nyengklak motor agak jauh. Terus karena kita juga kebetulan ada acara keluarga di Bandung. Gitu. Jadi touring ini masih dalam rangka silaturahmi keluarga juga. Oke guys, kita lanjut dulu. Nanti gua mau memperlihatkan sih kalian gimana kondisi puncak H+1 Lebaran. Apakah ini kita jam 5.21. Ini sih dari tadi rame ya. Motor juga udah banyak yang touring, mobil juga udah banyak yang kelihatan. Jadi ya mudah-mudahan masih tetap lancar sih. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Mari kita gas. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Ini belum jauh sih dari Gadok. Ini tuh udah rame. Ini tuh jam 5.24. Udah mau 5:30. Baru mau 5:30. Tapi ini dari tadi udah lumayan padat nih. Dan terangnya kayaknya langit agak telat ya. Karena udah jam 5:30 nih, kayak masih gelap banget nih. Kayak masih tengah malam gitu. Padat guys. Ini persis di depan kanan Bunga Waterpark, Cabin Gelis Batavia Cafe. Ini udah padat seperti ini ya. Jadi kayaknya bisa dibilang sih keputusan yang paling bijak memang berangkat di awal ya. Begitu subuh langsung berangkat. Malah kalau bisa ya subuhannya cari di masjid di puncak mungkin ya, seru ya. Dia tahun cuma dingin banget. Hari ini tuh dingin banget ini. Mungkin karena udah mulai masuk musim kemarau, karena udah beberapa hari ini ini Megamendung. Ini daerah Megamendung ya guys. Karena udah hampir semingguan ini hujannya udah mulai menjarang. Tapi masih ada hujan sekali, bahkan sempat ada badai juga. Dan panasnya luar biasa. Mau berhenti dia. Mungkin mau sholat subuh itu. Karena di pertigaan itu ada masjid kan. Di pertigaan Megamendung situ. Kita udah masuk ke daerah Cisarua ini. Mudah-mudahan kerekam jelas ya ini di kamera guys. Siluet gunungnya udah mulai nampak. Langitnya udah mulai terang. Cakep banget sih.
jalur puncak nih ya, meskipun gue udah sering banget lewat, tapi dulu lebih sering naik mobil ya, karena motoran kan gue belum terlalu lama ya untuk touring-touring jarak jauhnya. Jadi ini tuh gue masih selalu excited kalau kalau lewat puncak. Yang pasti karena dinginnya, dan sekarang ini lumayan dingin posisinya di 22 derajat. Mau berhenti nggak jadi, bikin susah. Orang mau kemana? Bingung kali ya, udahlah nggak usah diomelin. Kita juga mungkin pernah bingung ya. Suatu saat kita akan pernah bingung mungkin di jalan nyari alamat, nyari tempat berhenti. Kita sudah sampai di pertigaan mana? Taman Safari. Ini ke kanan nih Taman Safari, guys. Wah, Videotronnya kok mati. Pertigaan Taman Safari. So far sih trafiknya alhamdulillah kondusif ya. Tadi di Megamendung aja agak padat banget. Tapi gue yakin sih ini siang. Wah, ntar guys. Wah, ini view-nya asik banget. Gue yakin nanti agak siangan dikit kalau misalkan gue berangkat jam 6 gitu ya dari rumah ya. Rumah gue padahal di Bogor nih. Sampai sini tuh sekitar mungkin jam berapa ya? Mungkin 40 menitan ya, sampai sih. Ya setengah jam, 40 menitan lah. Mungkin kondisinya udah jauh beda ya, karena udah padat banget nih. Kita sudah sampai di Gunung Mas. Rest areanya sebelah kanan. So far cukup padat sih. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk jam segini menurut gue ini cukup padat sih. Mungkin padatnya sama kayak weekend lah, kayak kalau lagi long weekend gitu tuh, start long weekendnya pas awal tuh kayak gini lah. Ini bagian favorit gue dari dulu, tikungan ini. Karena pohonnya asik di sini, terus tikungannya juga enak, nggak terlalu nggak patah sih hitungannya ya. Terus jalannya bagus, walaupun sempet dulu jalannya jelek. Nah, harusnya setelah sini tuh traffic lebih sepi ya daripada di bawah tadi. Ini jadi banyak orang. View Gunung Salaknya tuh di sana asik banget. Kebuka. Nah, dulu ini tuh jadi spot dagang ya, sebanyak bangunan gitu. Jadi kita nggak bisa lihat view. Setelah dibersihin, viewnya kebuka, cakep banget. Cakep banget sih itu viewnya. Ini dia yang terkenal, Riung Gunung nih, jembatan yang selalu jadi teka-teki. Kemana sih? Ke kafe, ke rumah peristirahatan Bung Karno. Wah, sampai banyak yang bahas juga di mana namanya, di YouTube. View-nya Masya Allah. Kita sih lanjut aja ya guys. Wah, tuh di atas sana tuh mungkin kurang terang ya, untuk kelihatan dari kamera mungkin, karena kamera juga sangat wide angle. Cuma gue nggak tahu bakal kelihatan apa enggak.
ada kayak tulisan Puncak Bogor, bukan kayak tulisan, ada kayak tulisan Hollywood gitu tapi tulisannya Puncak Bogor di atas sana warna putih. Harusnya disinarin lampu nggak sih biar kelihatan. Dan ini masih belum jam 6, harusnya belum mati lampunya ya, tapi itu nggak ada, jadi kayak redup banget aja. Puncak nih jalurnya ngingetin apa ya? Kayak memang tidak selebar ini ya, tapi kayak kita ke Sembalun kemarin. Cuma Sembalun tuh karena hutan lindung, Taman Nasional, jadi vegetasinya beda, terus lebih rapet gitu, lebih hutan lah. Kalau ini kan perkebunan ya, jadi lebih terbuka karena perkebunan teh apalagi. Jadi view-nya lebih kebuka dan banyak bangunan. Kalau di sana tidak terlalu banyak bangunan, tapi konturnya ngingetin gua ini karena nanjak terus belok-belok, jalannya bagus, lebarnya cukup ya yang di Sembalun, meskipun lebar lebih lebar ini. Wah, ini dia masjid yang selalu jadi tujuan ya. Ini memang keluar masuknya bikin macet sih guys, karena ya ini pas bubaran ini juga orang mungkin bubaran sholat subuh ya, sama yang mau ngejar sholat subuh mungkin. Di sini juga sebelah kiri dulu warung semua, sekarang ya udah bersih, meskipun ini nongol lagi nih satu. Kita sampai di perbatasan Bogor Cianjur ini. Ini tugu perbatasannya nih. Kanan kiri ada tugu perbatasan Cianjur dan Kabupaten Bogor. Dan gak jauh dari situ, untuk yang teman-teman yang belum pernah kesini, di sini ada Puncak Pas yang namanya Puncak Pas. Nah, di sini nih yang namanya Puncak Pas nih, langsung terang begini, mantap. Wih, gue pengen nongkrong dulu tapi ngapain ya? Tuh banyak yang nongkrong di kanan atas sana guys. Nih tulisan Puncak Pasnya. Dan di depan juga ada gapura selamat datangnya mungkin ya, untuk ke Cianjur. Nah ini Kabupaten Cianjur. Kita udah masuk Kabupaten Cianjur. Ini jam 5.54. Kita itu kan acara keluarganya di penginapan guys, jadi bukan di rumah seseorang gitu ya. Terus, nah gue juga bingung nih gue menongkrong di mana lagi, karena yang dari Bogor baru jalan jam berapa rencananya ya? Jam 9 gitu, karena ya baru bisa check-in penginapan kan jam 2 ya gitu. Nah kita kalau ngikutin, dan kita bukan di kota Bogornya lagi, di KBP Kabupaten KBP Kota Bandung Kota Baru Parahyangan, astagfirullah, di Padalarang itu masih Padalarang ya. Kalau ngelihat alamatnya di Google Maps tuh masih Padalarang masuknya. Dan dari Puncak Pas itu jalanannya kita kebanyakan turun terus, ini jauh sampai Cianjur tuh kebanyakan turun terus.
Ini lagi mikir-mikir juga apakah berhenti di tempat biasanya kita berhenti, yaitu Indomaret Point di Cipanas, persis sebelum masuk Cipanasnya tuh guys, cakep banget. Ini kalau udah sampai sini udah enak, udah lepas udah lepas puncak ya. Jadi trafficnya mungkin yang padatnya nanti di Cipanas aja sih, pas mau masuk Cipanas. Cimacan biasanya, karena ada satu rumah sakit, biasanya trafficnya agak tinggi di situ. Dan rumah sakit itu dekat juga sama pertigaan yang mau ke Kebun Raya Cibodas. Kita udah sampai daerah Maciloto. View-nya kebuka di sini guys. Dan ini dingin banget di sini sekarang, 18 derajat. Mana lagi pakai jaket mesh lagi. Aduh, gue sih masih mending ya, agak half mesh gitu ya. Si Ibun full mesh jaketnya. Dia tangannya juga kedinginan nih, lagi masukin kantong katanya. 18 derajat dengan kondisi motoran ya. Kita kayak menantang angin memang. Iya, kayak berdiri depan AC nih. View-nya tuh asik banget. Lah, tiba-tiba nih. Ada apakah? Mau belok. Bau ini guys. Entah bau kopling, entah bau ini kopling sih kayaknya nih. Entah bau rem kopling kayaknya nih. Sangit banget. Kalian kalau udah ngikutin video kita beberapa saat, kalian pasti tahu kita doyan banget kesini sama dengan Coffee and Kitchen. Maksudnya itu tuh jadi kayak spot pemberhentian, dan kalau kita arah pulang ke Bogor ya, pemberhentian kita istirahat, ngopi sambil nungguin malam, karena biar traffic di puncaknya lebih lengang. Dan biasanya itu works. Biasanya kita dari sini itu baru jalan lagi jam berapa ya? Jam 9-an mungkin ya. Jam 9, setengah 10 tuh, pas menjelang mereka tutup, kita baru jalan lagi. Jadi di puncaknya itu udah jauh lebih lengang, karena biasanya kalau pulang dari touring tuh sampai sini tuh sekitar jam 7, jam 8. Nah, kalau maksain ke puncak tuh masih macet banget. Biasanya kita pantau dari Google Maps apakah jalurnya mesti merah. Biasanya sih merahnya panjang tuh Cisarua, dari Gunung Mas, sebelum Gunung Mas, malah dari Rimba situ biasanya sampai bawah, udah sampai masuk jalan tol biasanya. Cuma sedikit yang lancar. Makanya gue pilih untuk nunggu aja situlah. Ini yang gue mention sebelumnya guys, yang gue bilang suka padat. Ini kan pertigaan ke Kebun Raya Cibodas ke kanan, sama buat yang mau naik Gunung Pangrango ya kalau nggak salah, dari pintu apa namanya? Cibodas mungkin ya. Nah, di sini juga ada RSUD Cimacan. Nah, biasanya sini padat, dan di depan juga ada sekolah kalau nggak salah. Jadi gue pernah lewat pas kayaknya pengambilan raport atau apa gitu. Pokoknya padat banget di sini. Nah, tapi ini alhamdulillah lagi lengang. Nah, ini sekolahnya SMK N1 Cimacan ya, Cipanas. Cipanas namanya. SMK N1 Cipanas. Jadi 3 titik itu tuh cukup, waktu itu cukup ramai. Tapi yang umumnya 2 aja, RSUD sama pertigaan Cibodas. Sudah mulai agak menghangat lagi nih, 19 derajat tapi baru 19 derajat baru naik 1. Masih nyaman sih kalau 19 derajat gini, asal ada sedikit matahari ya.
Biasanya kita mampir ke sini guys, tapi ini kayaknya lanjut aja karena belum pengen ngopi juga. Ini Indomaret Point sini. Tapi juga belum tentu buka sih ya. Buka ding. Buka ding Indomaret Point sini. Kita sering itu tuh jadi kayak apa ya namanya, checkpoint lah buat kita dari Bogor situ. Pertama ngopi santai terus baru lanjut lagi. Ini ada yang kontraflow, emang kontraflow ya? Apa salah mereka? Karena biasanya emang kontraflow sih di sini. Cuma untuk Lebaran ini gue nggak tahu. Kalau ngeliat bagian sininya kayaknya nggak kontraflow ya. Masuknya dari mana dia kalau kontraflow? Itu di depan tuh Istana Cipanas sebelah kanan. Ntar gue liatin guys. Ya meskipun nggak kelihatan, di istananya ada di dalam. Kita cuma bisa lihat pagernya aja. Kecuali kita berhenti terus ngintip-ngintip gitu. Nah cuma yang kiri ini gue nggak tahu atau part of tanahnya Istana Cipanas. Nah itu dia Istana Cipanas. Nah, itu kayak bungalow tempat nginepnya tuh, kamar-kamar gitu. Oh, Istana Cipanas sebelah kanan. Gue belum pernah masuk sih, nggak tahu, kayaknya bisa masuk event-event tertentu ya. Cuma menarik juga sih kalau ada event tertentu bisa masuk, sama kayak Istana Bogor kan kalau lagi ulang tahun Bogor apa 17-an ya, gue lupa deh. Itu dibuka untuk umum tapi harus daftar dulu karena ada kuota per harinya. Mari kita gas lanjut lagi sambil mikir mau nongkrong di mana dulu kita. Nah ini guys, tikungan ini tuh namanya tikungan Tapal Kuda. Gue pernah bertanya-tanya juga sih dulu, ini tuh gara-gara tikungan ini bentuknya kayak tapal kuda terus daerah sini dinamain Tapal Kuda, apa sebalikannya gara-gara memang daerahnya namanya Tapal Kuda. Kita memasuki kota Cianjur guys. Itu di depan tuh namanya, di bundaran itu tuh ada Tugu Lampu Gentur. Nah itu dia tugunya. Ini kita belok kiri mengambil ke arah Bandung. Kalau ke kanan itu kayak itu guys, apa namanya, Sukanagara. Ya, gue udah beberapa kali lewat situ. Jalannya cukup menyenangkan. Cuma memang itu sampai sampai selatan ya, sampai benar-benar selatan itu jaraknya cukup jauh dan belok-beloknya banyak banget. Kalau pas baru berangkat gini sih nggak apa-apa ya, enak. Tapi waktu itu kondisinya ya berangkat lewat situ, pulang juga pas dari Lombok lewat situ. Jadi ya mungkin udah sisa-sisa tenaga ya. Kayak ini kok nggak habis sih tikungannya, kayak jadi jauh banget gitu. Ya untungnya view-nya menyenangkan, jadi masih terhibur lah. Udah lepas dari kota Cianjur tuh jalanannya banyakan gini guys, lurus terus sampai mau masuk Padalarang nanti tuh mostly kebanyakan lurus terus gini. Agak membosankan sih di sini, dan ada satu atau dua titik ya, yang pasti satu titik ya, karena di situ ada pabrik besar banget. Nah itu di waktu-waktu tertentu kayak jam bubarannya pergantian shift tuh macetnya bisa lumayan masif sih.
Jadi atau mungkin teman-teman di sini ya, kalau pas ada yang nonton, minta tolong diinformasikan kira-kira kalau pagi itu jam berapa aja, jam berapa, terus siang jam berapa, sore jam berapa, misalkan yang biasanya bubaran mereka pas lagi macet-macetnya. Jadi sebisa mungkin menghindari. Kalau jam-jam segini tuh biasanya, tapi gua nggak tahu ya lebaran mereka masuk apa enggak. Kalau hari biasa jam-jam segini tuh agak baru mulai mau macet gitu. Makanya gue juga salah satu menghindari puncak macet, menghindari itu juga macet. Jadi makanya pagi-pagi banget berangkatnya. Jadi benar-benar setelah subuhan terus langsung jalan. Di sini udah mulai padat ternyata guys. Ini mobil juga iring-iringannya udah panjang banget. Jadi motor kalau mau cepet ya harus selap-selip, tapi karena kita tidak ngejar waktu, kita santai aja. Kasih jalan untuk yang terasa buru-buru aja, biar mereka duluan. Aduh, padat banget guys. Ini dari tadi ya kita perhatiin di setiap tempat orang jual bubur itu rame banget. Jadi kayaknya mungkin ya orang-orang yang merantau terus pulang ke Cianjur tuh ya pengen sarapannya, mungkin kangen sarapan bubur Cianjur ya. Jadi rame banget. Kalau di Bogor tuh kalau hari kedua gini tuh yang rame tukang bakso. Wah gila sih. Jadi entah kenapa mereka tuh cari bakso, dan katanya ya udah bosan santan-santan hari pertama, pengen yang lebih kuahnya, yang seger-seger, yang nggak santan-santan lagi ya bakso. Ini padat banget asli. Padahal belum jam 7 ini. Ya jam 7 lah ya, 6.59. Wah ini dari tadi padat sih guys. Gua nggak tahu ini ada apa, atau mungkin orang udah pada keluar ya, udah pada mau berkunjung ke sanak saudaranya. Ini ada plat Bogor Kota juga sini mungkin. Ya harus melipir begini nih, kadang melipir kiri, kadang melipir kanan. Kita konsentrasi dulu ya guys. Nampak panjang ini di depan. Apa ada pasar ya? Apa ada kereta ya? Nah ini dia guys. Kayaknya waduh langsung bunyi. Baru mau ngomongin itu kayaknya macetnya gara-gara rel kereta. Langsung nutup pintunya di belakang pas kita lewat. Kalau kalian udah ngelihat ini nih, kanan kiri nih tempat istirahat. Banyak motor-motor yang kalau touring itu istirahat di sini ya, untuk sekedar ngopi-ngopi, atau biasanya tengah malam juga jadi tempat untuk tidur ya, istirahat sebentar. Nah itu berarti kalian udah akan sampai di jembatan Raja Mandala, yaitu perbatasan Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini dia guys jembatannya.
Kita udah sampai daerah namanya Cipatat. Di depannya ada pertigaan. Kalau ke kanan kita bisa ke Tembus Ciwidey. Gue pernah tembus Ciwidey, tapi lewatnya Bendungan Saguling. Daerah Saguling gue kagak ngeliat ininya sih, bendungannya sih. Tuh ke PLTA Saguling lewat sana. Tapi jalannya ya ada beberapa yang cukup menantang ya. Jadi ya siap-siap aja, dan ada beberapa yang jelek juga. Dan lumayan jeleknya. Tapi untuk yang bosan mungkin lewat sini terus lewat Cimahi, ya mungkin bisa jadi pilihan. Sampai sekarang sih gue belum melihat itu bisa dijadikan apa namanya ya, rekomendasi untuk lewat situ. Karena jalannya sih, padahal view-nya ya oke-oke aja. Cenderung lebih sepi juga, enak. Cuma ya kalau mau merasakan silakan. Nanti gue kasih linknya di deskripsi deh untuk yang mau nonton ketika gue lewat situ. Mataharinya dari tadi nih mantep banget guys, terik dan padat banget nih, kalian bisa lihat. Di sini juga jadi tempat favorit istirahat kita nih guys sebenarnya, di lapak nomor 16 kita. Biasanya gue udah beberapa kali kesini sih pas touring bareng teman-teman, juga di depan tuh juga gue ajak istirahat di sini. Checkpoint, jadi checkpoint di lapak nomor 16 ya. Tapi mungkin dagangan sih sama-sama aja sih, kalian bebas sih milih di mana aja. Cuma enak di sini hawanya. Cuma ini masih terlalu pagi, gue bingung mau ngapain ya. Belum butuh waktu banget buat istirahat. Tapi kayaknya kok menyenangkan juga minum es kelapa gitu. Tapi masih aneh gak sih lu minum es kelapa muda jam 7 pagi? Kayak kepanasan juga belum. Enaknya kan kalau es kelapa muda tuh lo bisa touring siang-siang itu panas-panas ya, istirahat terus minum es kelapa gitu. Kalau masih jam segini sih kayak kurang cocok aja. Cuma enak aja. Kita udah sampai, masih mana ini, daerah Citatah ya. Citatah tuh masuk Padalarang gak sih? Udah masuk Padalarang apa memang sebelum Padalarang ya? Jalannya udah mulai belok-belok nih guys, sudah tidak terlalu monoton. Dan terakhir lewat sini, gua inget itu jalannya cukup banyak berlubang ya. Dan kalau posisinya gini tuh gua agak bingung nih nyusulnya. Harus nyusul lewat kiri kah? Lewat kanan nih agak ngeri-ngeri sedap juga karena bolong-bolongnya nggak hafal. Masih di Padalarang, trafiknya padat merayap, ya padat lancar lah ini. Cuma, ininya nih guys, apa namanya, kondisi jalanannya tidak menyenangkan. Tapi dari yang terakhir gue inget ya, kayak dari setengah tahun lalu lah ya, di sini tuh lubang-lubangnya cukup dalam tuh banyak, tapi sekarang udah nggak kelihatan. Cuma memang kontur jalannya, waduh, ampun deh. Di sini dari tadi panjang banget guys padatnya. Di Jalan Raya Padalarang. Aku daerahnya nggak tahu ini. Ya Padalarang sih, cuma apakah ada sebutan khusus? Ini nggak terlalu jauh dari situ Ciburui. Kita baru lewat situ Ciburui. Luar biasa sih ini. Gua belum pernah ya berangkat sepagi itu ke Bandung terus dapat traffic kayak begini. Nah, itu gua belum pernah. Angkot tuh sering banget ya nutup jalur begini ya.
Untung nggak keburu, belum siang-siang amat ini. Kalau udah siang panas, waduh luar biasa di sini. Airnya lebih lengang, tapi di sebelah kanan tuh lihat masih stuck panjang banget dia itu, panjang banget sampai pada larang sana, tapi jalur yang belok-belok maksudnya. Trafiknya kalau lagi lebaran ya memang istimewa. Rekor gue ya dulu ya, gue lupa tahun berapanya, mungkin sekitar 90-an akhir kayaknya. Jadi tol Trans Jawa, ya namanya tol apa ya, Trans Jawa itu belum ada guys. Jadi baru keluar itu ya Cikampek aja. Jadi pasti ngelewatin satu daerah yang namanya Simpang Jomin. Wah itu ya, itu tuh kayak semacam momok banget bagi para pemudik lah, kayak nerakanya para pemudik yang dari barat mau ke timur. Nah, gue pernah 90-an akhir gue nggak salah, gue lupa, antara 96, 97, 98. Nah itu keluar Cirebon, keluar Jawa Barat ya, keluar Jawa Barat itu 24 jam dari Bogor. Wah gila banget kan. Kalau sekarang 24 jam udah sampai Bali tuh. Dulu baru sampai keluar Jawa Barat, perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah deh, yang jembatan itu tuh lewat Pantura kan. Nah itu 24 jam, itu rekor terlama gue macetnya, luar biasa. Nah di Jawa Tengahnya juga masih macet. Itu udah ngelewatin siang malam masih macet di tempat itu aja. Jadi kalaupun orang-orang sekarang, cila, kalau yang sekarang lah, kondisi sekarang ya, bukan orang-orang sekarang, tuh meleng aja sih, jadi ketabrak tuh depannya. Jadi salah yang nyebrang ke sini, dia meleng, tapi tengok-tengok, tapi bannya motornya maju terus, jadi ketabrak sama yang dari lawan arahnya. Oke, mana tadi? Oh iya, kalau kondisi sekarang kalian di tol gitu ya ngeluh macet gini-gini, wah itu ya memang pasti nggak enak ya macet. Cuma udah jauh lebih nyaman daripada waktu dulu belum ada tol. Kalau tol kalian bisa ke rest area lah, bisa, meskipun rest area juga penuh deh ya. Tapi ya udah, alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya makin baik. Terutama soal penyeberangan ya, semoga makin baik, amin. Ini kita sebenarnya udah mau sampai nih guys, karena acaranya penginapan kita tuh di Kota Baru Parahyangan. Nah ini tinggal ke kanan. Nah yang keluarga lain yang dari Bogor nanti nyusulnya dia sih, mereka naik mobil ya. Mungkin ini lagi siap-siap, udah jam 8 juga. Ini lama ya kita ya, 3 jam ya, 3 jam lebih ya. Ini jam 8, 3 jam lebih, iya. Terakhir kita dari sini sampai Bogor tuh 2,5 jam. Ya lebih lama setengah jam, lumayan kan.
karena masih pagi, kita mungkin cari tempat ngopi aja dulu di sini sambil buka laptop gua. Si Bun nggak bawa laptop, dia nggak mau diganggu sama kerjaan. Lagi lebaran cuy, kagak ada laptop, akhirnya tinggal aja di rumah udah. Jadi kita ngopi-ngopi dulu ya guys. Ini kita sih udah nyampe ya, hitungannya udah nyampe di Kota Baru Parahyangan. Kayaknya seru ya explore sini ya. Gue udah beberapa kali kesini tapi belum pernah explore. Sekarang mungkin udah lebih banyak tempat makan sih yang gue lihat, banyak tempat makan di sini. Restoran-restoran asik dan kafe-kafe ya. Oke guys, kita cari coffee shop dulu yang buka di lebaran gini dan enak buat buka laptop. Kita habis di coffee shop tadi, terus belanja minuman di situ buat bekal di kamar. Habis itu kita langsung menuju penginapan. Ini Indomaretnya di depan penginapan banget sih, di seberang sih. Jadi ini kita tinggal nyebrang aja. Cuman nyebrangnya agak tricky nih, mudah-mudahan pas kosong ya guys. Ini udah mau jam 2. Tadi ngabisin waktu buat makan siang, buat ngedit. Lama juga dari jam 8 tadi. Nah ini kosong habis motor 2 ini. Oke, kita langsung, ini hotel kita. Wah, pengen apa namanya? Parkir motornya panas banget. Mana pintu masuknya? Tadi kayaknya di depan sini. Lobbynya, oh di situ lobbynya. Parkir motor di mana? Ke sana berarti ya? Oke. Terima kasih. Lobbynya ternyata ada 2. Tergantung kamarnya di sebelah mana dan kita bagian di sini. Ini kita di apa? Di lobby dulu aja apa ya? Biar nggak berat bawaannya. Mau turun dulu? Nunggu ini kita apa di sini aja? Panas ah. Gue mau di agak depan. Nah guys, kita nurunin barang dulu. Nah ini habis nurunin barang di lobby. Sekarang kita parkir. Dianterin sama Pak Satpamnya, mantep. Mari kita parkir. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Mari kita masuk dulu ya, guys. Kok gue pakai lagi.
Mari kita lihat kamarnya. Kita ke bagian di kamar 15-14. Ini salah satu fitur yang penting ya guys. Bisa ditahan pintunya. Ini seperti biasa, lampu-lampu. Semua slot kunci, kamar mandi. Sebelah kiri, sebentar nanti terakhir kita lihat mungkin ya. Kita tutup dulu deh guys, biar nggak berisikan. Nah guys, ini lemari sebelah kanan. Lemari cukup besar ya. Ada 3 pintu. Ini tadi jaket kita udah rapiin di sini, helm taruh di atas. Ini ada SDB. Ini kalian SDB kalau habis pakai jangan ditutup ya, biarin aja dibuka. Karena yang berikutnya butuh terbuka untuk bisa menggunakan. Oke, ada apa lagi? Ada minibar, ada pemanas. Kita dapat air 2 di sini. Ini air kita tadi. Ya ini seperti biasalah standar ya. Ada laci kosong. Ini ada kulkas. Kita lihat tadi isinya nggak? Gimana bukanya? Oh, belah sini. Nggak ada isinya. Kita isi sendiri. Tapi di seberang ada Indomaret sih. Ini tempat koper. Terus ini ada meja desainnya manis. Bisa buat ngedit gue nanti ini TV. Ada lampu mejanya juga. Sana ada balkon kecil nanti kita lihat. Dan ini kamar, kurang mundur kali ya. Maklum ya, bukan reviewer kamar hotel. Ini ada nakas 2 kanan kiri, lampu bagus banget sih. Simple, minimalis tapi bagus. Ini kayaknya 2x2 meter ya ranjangnya. Sepertinya ya. King atau king, ini kayaknya lebih dari king deh. Atau king lah. Terus ada kursi tambahan juga, ada meja kecil. Ada telepon, notes standar ya. Tapi bagus, ada. Lacinya juga kosong. Siapa lagi guys? Gorden, masa ya gua nge-review Gorden. Tempat sampah, nih kursi untuk kerja, kalau butuh kerja atau nulis atau ngedit. Ini penampakan dari sebelah sini. Dan ini balkonnya, kita lihat view-nya keluar. Nah, kita ke bagian view-nya hijau-hijau. Tapi nggak hijau luas banget sih ini. Ini dikunci ya guys, selalu kan dikunci. Nah, kalau mau buka gitu. Nah, ini kecil banget ini, kayaknya cuma 40 cm. Nah, view-nya dari luar. Langsung jalanan sih, langsung bunyi kendaraan. Itu juga parkiran tuh situ, parkirannya hotel ini. Nah, tapi view-nya sana lumayan oke lah ya. Masuk lagi. Mungkin bagusnya nanti kalau view-nya keluar tuh ini guys. Menjelang maghrib. Oke, so far sih gue ya suka sih kamar hotelnya. Perpaduan warnanya juga bagus. Ini abu, meskipun milih warna abu-abu kayak warna mati gitu, tapi bikin gak mati justru. Bikin gak monoton, iya gak sih? Karena udah warm, coklat krem maksudnya. Krem, coklat, hitam. Tiba-tiba ada abu-abu hitam di sini tuh. Oke sih menurut gua. Ini juga hijaunya warnanya bagus, soft. Udah sih. Oh, kamar mandi ya belum ya? Tempat sepatu, bukan tempat sepatu sih. Gua naruhnya di sebelah situ. Oh iya, dan karpet ya. Karpet tebal dan dapat ini juga nih. Slipper. Ada 2 set. Oh, cermin. Penting, cerminnya gede. 1 pintu. Nah, pertama masuk langsung cermin gede juga di wastafel. Dapat air mineral juga. Ini bisa kalian minum juga ya jelas ya, tapi biasanya buat sikat gigi. Ini ada hand soap, tisu, dan ya standar amenities. Handuk, gantungan, toiletnya Toto. Ini dapat ada apa namanya, telepon juga dari sini kalau kalian tiba-tiba kekunci di kamar mandi, mungkin bisa nelfon resepsionis. Ini tisu dapat serapnya sekalian, tempat sampah. Ini keset, dan ini showernya. Showernya dari atas. Oh, ada hand showernya juga. Dan udah dapat
Nih guys, 3 musketeer. Ada sampo, body wash, sama conditioner. Jadi kalian kesini udah nggak perlu bawa apa namanya? Nggak perlu bawa sabun, nggak perlu bawa putar lumih. Nggak perlu bawa sabun, nggak perlu bawa sampo, dan nggak perlu bawa anduk. Oke, segitu dulu reviewnya. Nanti gue kalau nggak, ini teler banget ya. Kalau nggak teler nanti gue putar-putar ya, atau besok mungkin. Karena kita 2 malam kok di sini. Oke guys, gue istirahat dulu. Selamat pagi teman-teman. Kita lihat suasananya dari sini. Wah, sunrise-nya kayaknya di sekitar sana ya. Tapi ini kabut sih ya, kalian bisa lihat kan ya. Cuma aromanya tuh kayak ada yang bakar-bakaran gitu. Mungkin sekalian ada yang bakar-bakaran juga di sini. Ini posisinya jam 6 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan nih guys. Udah selesai acaranya, staycationnya. Tapi gue pengen ngeliatin ini sih. Di depan nih Kota Baru Parahyangan. Mari Pak. Di sepanjang jalan ini ada apa? Terus gue pentokin sampai sana deh. Mari kita lihat. Soalnya udah rame sekarang ya. Kanan kiri tuh kayak udah penuh. Tapi gue penasaran. Gue belum pernah sampai ujung sana kayak apa. Mari kita lihat. Aduh. Selama ini tuh kita cuma mentoknya di mana ya? Di IKEA situ lah. Ini kalau pagi di jalur sini tuh kanan kiri banyak yang jalan pagi dan lari pagi. Udah jam segini ya nggak ada ya. Udah panas juga. Ini jam 11.50 kita keluar penginapannya mau jam 12. Nah gue penasaran nih guys sama sebelah kiri nih. Gayam Ning Pawon. Oh ini tempat makan ya weh. Ini ada Balai Budaya Parahyangan. Cuma ini tuh apa? Dibuka maksudnya tempat disewakan buat acara doang atau memang bisa di kayak museum lah gitu maksudnya ya. Kita bisa datang lihat-lihat. Tuh ini ruko-rukonya juga udah pada penuh nih kanan kiri. Rumah sakit. Sebelah kanan ada rumah sakit lumayan besar. Oh itu klaster sini ya, perumahan ya. Terus di sini meskipun mataharinya terik, bentar guys, kita susul dulu. Meskipun mataharinya terik, tapi anginnya masih lumayan lah ya. Jam segini tuh masih lumayan adem lah anginnya. Mungkin karena lebih tinggi dari Bogor. Kalau Bogor tuh siang udah panas banget. Tuh sebelah kanan banyak coffee shop, ada Eiger juga. Di sebelah kanan sini tuh ada coffee shop favorit kita guys. Tempatnya sih biasa aja, cuma kita kalau touring terus lewat sini, kita sering mampir istirahat di situ, ngopi dan ya ngemil-ngemil cantik. Anginnya juga lagi besar ini. Nah tuh IKEA di depan. IKEA-nya gede banget nih. Kemarin gue sempat ide apa, karena kita kan 2 hari 3 hari ya, 3 hari 2 malam nggak keluar. Keluar cuma makan deng di seberang penginapan. Terus kemana lagi di sini ya, Pak IKEA ya. Cuma kayaknya IKEA-nya gede banget ya, dan harus muterin banget kan dia. Khawatir cawet dan lagi nggak ada yang dicari, jadinya kayak kurang menarik ya. Kalau lagi ada yang dicari, nah baru tuh. Si Ibun sebenarnya ada yang dicari sih, apa namanya, shower curtain gitu.
Cuma kalau beli itu doang kayaknya kayak kayak nggak inilah sama perjuangan jalannya. Mendingan cari di apa, Topet atau Shopee gitu. Nah, gue tuh pernah sampai lampu merah tadi aja tuh terus muter balik biasanya gitu. Nah, kesini belum pernah. Gue penasaran mau lihat ada apa sini setelah IKEA sini. Oh, di sebelah kanan tuh ada Waterworld. Wahoo tuh di kanannya. Di sebelah kiri ada apa? Oh, ada Jogja Junction. Oh, Jogja juga ada di sini tuh. Gue pikir di Bogor aja ya. Jogja Supermarket tuh. Terus sebelah kiri juga ada RSIA tuh, ibu dan anak ya. Rumah sakit ibu dan anak. Oh, sini masih kosong ya. Sini masih kosong guys. Iya, kata si Ibun, ini ngingetin kayak aduh sorry, kayak Sentul Selatan tuh, Sentul City zaman dulu. Wah, itu bukit di depan kayak habis dipapras gitu, dan ini anginnya lumayan kencang nih. Nah, adem gini, masya Allah enak banget. Terang tapi adem. Ini mudah-mudahan pulang kita nggak kehujanan ya. Yang ini kenceng juga. Wow, ini klasternya perumahan. Mirip Sumarekon Bogor aja ya vibesnya ya. Tapi udara sih kayaknya menang di sini ya. Kalau per sekarang ya. Nggak tahu per 10 tahun lagi. Rumahnya kayaknya nggak terlalu besar ya. Oh, belah kiri ini lumayan nih kayak tanahnya. Ada ruko-ruko juga di sini. Wih, belah kanan tuh apa guys? Naik ke sana coba kita lihat deh. Sasaki Rana nih, oh, nama anu kayaknya klaster ya. Tuh sebelah kanan tuh. Wah, ditutup cuy. Nanjak ke sana apa tuh ya? Kita kesini dulu deh. Sini sih masih sepi ya, vibesnya belum serame di bagian depan tadi. Di depan tuh udah kerasa rame banget. Kayaknya mungkin 5 tahun lagi mungkin ya baru nyentuh keramaian di sini. Ini tuh masuknya Kabupaten Bandung Barat, berarti kantornya ya, kantor pemerintahannya itu yang ke arah Lembang itu kayaknya, yang nanjak terus itu jalurnya. Kenapa ini? Ini jalannya bagus banget ini. Ya baru ya mungkin ya. Kayaknya udah nggak ada apa-apa ya kesini ya. Tapi jalannya masih panjang banget ya ke belakang ini. Ini luas areanya sama kayak Sumarekon Bogor itu mungkin ya. Luas banget kan dia. Nah, udah sampai sini nih kayaknya. Habis ya kayaknya. Belakang apa nih? Banyak kendaraan juga dari belakang sini. Apa jalan tembus gitu mungkin ya? Tapi gini lagi jalannya. Kerasa jalan komplek. Iya, ini luas banget. Oh, tuh ada golf sebelah kiri. Ada lapangan golf.
habis nih guys kayaknya. Ini udah kayak perkampungan gitu di belakang. Tapi tuh sebelah kiri masih lapangan golf. Kalau golf sih kayaknya ya ini ya. Ini kok gue merasa mentok nih. Parahyangan driving range kanan. Top. Belah kiri apa ya? Kita kiri deh coba. Kayaknya udah nggak ada deh. Kita muter balik aja ya. Kita ke arah depan lagi. Mungkin jalan tembus sih sini, soalnya tadi mobil beberapa kan dari sini, motor juga ada barusan tuh. Wah, ini asik banget sih. Oh, di belakang juga ada mobil ke arah sini, mungkin jalan tembus ya. Nah iya guys, mentok sampai sini. Udah. Ini jalannya udah menghilang yang besarnya. Kita langsung putar aja. Oh, tuh ada yang main golf tuh di depan tuh. Nggak tahu kelihatan ya. Tuh belah kiri. Jam begini belum beres ya. Padahal berapa hole tuh yang main. Biasanya startnya tuh pagi tuh enak jam 6. Kalau main full 16 hole ya mungkin bentar lagi selesai. Kita arah balik. Ini gue ngerasa ban belakang kayaknya butuh angin tambahan nih. Nah, kalau nemu SPBU kita coba cek anginnya. Ke sana, oh driving range itu sebelah kiri driving range-nya. Ini aspalnya sih agak hancur ya di sini, kasar dan berpasir, hati-hati motor. Pohonnya pinus semua. Ditanam ini pohon pinus di kanan kiri. Mungkin bisa mengobati rasa penasaran kalian yang pengen tahu nih di KBP kayak apa sih. Ya gue juga penasaran sih, makanya gue gas kesini dulu tadi. Ih, ada nanam sayur sebelah kiri tuh. Apa ya, pakcoy mungkin. Kelihatannya sih pakcoy sih. Ini gue nggak berani nikung agak cepet nih sebelum ngecek tekanan ban belakang. Di atas ada bangunan bulat tuh. Kayak dapat view 360. Aduh, nggak kelihatan dari sini. Ini rumah-rumah ini di luar ini berarti ya, area sini. Tapi jadi elit gitu sekelilingnya mereka. Nggak penasaran tuh kiri sana kemana tuh? Kapan tuh dia bakal dibuka?
Oh, apa ke bangunan yang tadi ya, yang di atas yang bulat tadi belum jadi itu. Ini perumahan yang tadi, guys. Di bawah sungai besar yang lewat juga tadi di belakang tempat kita nginep. Di belakang itu persis ada sungai besar gitu. Nah, ini udah deket IKEA lagi. Gua nggak tahu ya dulu daerah sini tuh seperti apa bentukannya, apa tanah kosong aja emang udah lama, atau memang tadinya ada perkampungan mungkin, terus semua tanahnya dibeli. Gue biasanya main ke Bandung kan ya pakai mobil ya, kalaupun pakai motor kayaknya lewat-lewat doang, nggak belok ke sini. Itu ada sekolah juga di sini. Kayaknya sih bakal kayak apa ya, kalau di kantor pemerintahan tuh satu atap ya, jadi kayak satu tempat semuanya tuh ada gitu. Jadi kayak rumah sakit, terus apa lagi, sekolah, terus perumahannya, pusat pembelanjaan. IKEA-nya juga udah ada di sini. IKEA tuh mungkin punya bocoran yang lebih ini ya, lebih cakep ya tentang perencanaan daerah sini, makanya dia berani. Soalnya dari Bandung kota juga kan agak jauh ya ke sini, sekitar 20-30 kilo. Tapi kalau keluar apa namanya, tol tuh deket sih. Kita mau mampir dulu, guys. Bentar, gue mau konfirmasi Ibun dulu. Kamu mau beli di sini apa di sini aja? Oke, kita mau beli oleh-oleh dulu buat yang di Bogor, guys. Di tempat ini favorit kita, beli roti-roti sih. Oke, ya turun dulu, Bun. Ntar gue susul deh. Gue parkirin motor dulu. Sini aja kali ya. Ya udah. Ini guys tempatnya, Harliman Boulangerie. Oke guys, ini store-nya. Kita lanjut jalan lagi, nerusin yang tadi. Itu di belakang ruko-ruko itu juga ini sih klaster perumahan gitu. Itu gede banget rumahnya tuh di seberang sana. Masya Allah, mantap. Nah kayaknya mulai dari jembatan itu ke sini ya, itu udah mulai rame. Kalau jembatan yang kuning tadi ke sana baru kayaknya yang rame IKEA sama apa namanya, Wahu tadi itu, kayak water sport ya, water park. Kolam renang sih basically ya. Wih, ini ada Pusdik Cavalry segala di sini. Oh
Oh, dulu apa tanahnya, banyak tanahnya ini juga ya, apa ABRI, ABRI TNI ya. Ini rumah sakit yang tadi, sebelah kiri Rumah Sakit Cahya Kawaluyan. Kenapa? Oh, grupnya Boromius itu guys. Rumah Sakit Santa Boromius itu Santo apa Santa ya? Boromius itu yang di Bandung. Kenapa? Oh, ada universitasnya juga di sebelah ini apa? Rumah sakit tadi, Universitas Santo Boromius. Boromius tuh gue ingat rumah sakit aja sih di Bandung kota. Ya, sini udah mulai ramai, kendaraan juga cukup ramai sih dari tadi. Ini sebelah kanan hotel tempat kita nginap selama 3 hari kemarin. Sebelah kiri ini juga ada rumah makan, itu ada rumah makan juga enak guys, namanya apa, Ambrogio. Harganya lumayan lah ya, tapi porsi gede banget. Terus pastry-nya tuh cukup menggiurkan dan murah, tapi gua nggak nyobain pastry-nya mereka. Cuma harganya kok di Bandung nih gue lihat pastry-nya agak-agak miring ya harganya dibanding tempat lain ya. Kayak dibanding Jabodetabek deh gitu. Terus enak-enak juga. Menurut gue harganya miring terus enak rasanya. Tapi ini jalan utamanya banyak polisi tidur, cukup banyak polisi tidur. Mungkin banyak yang ngebut ya. Karena jalannya enak. Ini di sebelah kanan juga mau dibangun bisnis loft. Udah kelihatan tiang panjangnya lagi ngecor ini dia pondasi. Bakal gede banget sih itu. Mudah-mudahan jalanannya cukup ya ini ya. Kayaknya perumahannya banyak, terus pusat bisnisnya juga banyak, tapi jalannya ya kalau lu ngeliat sekarang jalannya sih ini cukup besar ya. Tapi kayaknya kalau ngelihat peruntukannya nanti tuh kayaknya kurang deh menurut gue. Curiganya kurang deh, bakal macet-macet mungkin. Apalagi kalau ada jalan tembus ke belakang. Ini sebelah kiri ada bangunan gede nih, gue nggak pernah notice nih kalau lewat sini. Tinggi banget nih gedungnya. Shell, aduh Shellnya udah tutup terus ya. Ini apa nih guys, hotel juga mungkin ya sebelah kiri itu. Wow, anginnya kencang juga nih. Oh, ini kantor apa namanya? Marketing galerinya di sini guys. Oh, ada FTL. Lah, ada ya FTL di sini. Yang Pilates juga tuh. Padahal kita bisa ke situ ya. Oh, itu di kanan sih itu ada Pertamina-nya. Nanti aja deh kalau nemu di jalan yang belah kiri buat ngecek ini angin. Mau ngapain ke FTL ya? Nge-gym, tapi di hotel juga ada gym sih. Si Ibun yang nge-gym tadi pagi, gue takut sakit-sakit badan lah mau menghadapi traffic yang cukup menantang ya. Mudah-mudahan sih lancar deh ya. Dan ini kita udah sampai di bundaran utama, dan gue nggak tahu ini ya landmark ini tuh artinya apa, atau dilihat dari atas tuh seperti apa ini bentukannya. Kalian kalau yang ke KBP pasti yang melihat ini, atau itu bangunan kantor gitu ya, mungkin ya, mungkin. Ini kita slow aja nih guys. Ini mulai padat nih di sini, ini kelihatan nih. Puspa apa tuh sebelah kanan tuh? Puspa Iptek.
Nah, kita udah nembus jalan apa namanya, depan Padalarang ya. Dan kayaknya untuk video ini gue cukupkan sampai di sini guys. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Habis ini bakal ada lanjutannya dikit sih, tapi gue bedain video. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim.